Pada zaman dahulu, saat teknologi belum secanggih sekarang, seorang pemuda bernama Samuel Barutu mengikuti ujian CPNS dengan sistem manual. Dengan penuh konsentrasi, ia mengerjakan soal-soal ujian di atas lembar kertas. Tak lama kemudian, ujian pun berakhir. Samuel pun berdiri dan menyerahkan lembar jawabannya kepada panitia. Samuel membawa harapan besar untuk meraih cita-citanya menjadi seorang aparatur sipil negara. Wah, pasti lama nunggu hasil pengumumannya. Sudah capek, nggak tenang, takut ada saingan orang dalam lagi. Aduh. Hai, aku dari masa depan. Kamu pasti lagi nungguin pengumuman kan? Jangan khawatir, di masa depan nanti ada namanya sistem CAT. Semua nilai akan secara real time dan transparan. Yuk ikut aku ke masa depan. वहाँ चलते हैं जहाँ मैं 3 साल का था। तुम तैयार हो नोबिता? हाँ। Silakan. Seiring berjalannya waktu, sistem rekrutmen aparatur sipil negara terus mengalami perubahan. Perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang lebih bersih mendorong pemerintah untuk melakukan modernisasi dalam proses seleksi ASN. Dahulu, proses seleksi menggunakan sistem ujian tertulis yang dilakukan secara manual. Hasil ujian membutuhkan waktu lebih lama untuk diproses dan terdapat tantangan dalam mewujudkan proses seleksi yang cepat, terbuka, dan objektif. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menghadirkan Computer Assistant Test atau CAT sebagai sebuah inovasi dalam sistem seleksi ASN. CAT bukan hanya sekedar perubahan dari kertas ke komputer, tetapi merupakan langkah transformasi menuju proses rekrutmen yang lebih transparan, objektif, akuntabel, dan efisien. Melalui sistem CAT, peserta mengerjakan soal secara langsung melalui komputer dan hasil ujian dapat diketahui secara real time. Sistem penilaian yang dilakukan secara otomatis juga membantu meminimalkan peluang terjadinya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dengan transformasi ini, rekrutmen ASN diarahkan untuk memilih individu yang berdasarkan kemampuan dan kompetensinya, sehingga dapat menghasilkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kalian tahu nggak? Transformasi rekrutmen ASN juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 3. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan berbagai asas seperti kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, netralitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan. Asas-asas tersebut menjadi dasar dalam menciptakan proses rekrutmen ASN yang transparan, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya, Pasal 31 menegaskan bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit, yaitu sistem yang mengutamakan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan moralitas, tanpa membedakan latar belakang seseorang. Kemudian, Pasal 33 menjelaskan bahwa pengadaan ASN merupakan bagian dari manajemen ASN yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah.
melalui penerapan asas penyelenggaraan ASN, sistem merit, dan pengadaan ASN yang berbasis kebutuhan organisasi. Transformasi rekrutmen ASN diharapkan mampu menghasilkan aparatur yang berkualitas, profesional, berintegritas, serta siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Setiap individu kini memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ASN berdasarkan kemampuan, kualifikasi, integritas, dan potensi yang dimiliki. Karena ASN yang berkualitas tidak dilahirkan dari kedekatan dan keberuntungan, tetapi dari proses seleksi yang jujur, transparan, dan berdasarkan kompetensi. Transformasi rekrutmen ASN bukan hanya perubahan teknologi, Tetapi langkah nyata menuju birokrasi profesional berintegritas, dan siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. ASN berakhlak, Bangga melayani bangsa.